Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bantuan PKH saldonya sudah masuk di KKS, tetapi banyak KPM yang mengeluhkan bahwa bantuannya ini tidak bisa dicairkan atau diambil. Apa saja penyebabnya? Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal tersebut. Bagi Anda yang memiliki permasalahan yang sama, yaitu saldo PKH sudah masuk di KKS, tetapi Anda tidak bisa mengambilnya. Nah, Anda harus mengenali penyebabnya dan tentu di sini saya akan memberikan solusinya. Anda harus menonton videonya hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham ya tentunya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu juga aktif di kolom komentar, lalu menyempatkan untuk share video-video dari channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerabat, sahabat. Saya ucapkan terima kasih. Tentu bentuk support dari Anda adalah energi dan spirit bagi saya untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi yang bermanfaat, tentunya informasi terbaru seputar bantuan sosial kepada Anda. Harapan kita bersama adalah channel Inspirasi Oktara semoga bisa lebih besar lagi dan lebih baik lagi di masa yang datang. Oke, langsung saja tanpa perlu lama-lama lagi, saya akan mengungkapkan kepada Anda beberapa keluhan dari KPM yang saldonya ini sudah masuk ke KKS ya. Namanya sudah ada di SP2D yang diberitahukan kepada dari pendampingnya. Ternyata saldonya ini tidak bisa dicairkan ya. Kira-kira apa saja penyebab yang ditimbulkan ya? Apa saja sih penyebabnya? Mengapa kok bantuan PKH yang sudah masuk di KKS tetapi kok tidak bisa ditarik ya? Oke, di sini saya akan menyampaikan 3 penyebab besar ya, yang menjadi alasan mengapa bantuan PKH Anda tidak bisa ditarik, ya. Dari ketiga, masalah besar ini tentu semuanya insya Allah ada solusinya dan ketika Anda bisa, mengikuti apa yang saya sampaikan di sini, ya semoga saja ke depannya insya Allah untuk bantuan yang sudah masuk di KKS-nya bisa Anda tarik dan Anda cairkan secara tunai tentunya. Oke ya, langsung saja. Permasalahan pertama yang terjadi baru-baru ini yang dikeluhkan oleh KPM adalah permasalahan bahwa untuk saldo yang cair di atas Rp1.000.000. Ya, ada yang memposting kemarin ya di channel di video terakhir saya yang saya unggah kemarin malam, itu ada salah satu KPM yang bantuannya ini cair sebesar 1.200.000 sekian. Nah, dan ternyata keluhannya adalah dia atau beliau ini hanya bisa mencairkan Rp1.000.000. Ternyata yang Rp200.000 katanya tidak bisa dicairkan. Dan di pagi ini juga ada yang telah posting bantuannya ini cair banyak sekali ya, ada yang 1.500.000, ada yang 1.800.000, 1.700.000. Ternyata yang bisa dicairkan hanya Rp1.000.000, sedangkan sisanya tidak bisa dicairkan. Apakah benar seperti itu? Oke, untuk permasalahan pertama tentu Anda sudah banyak yang tahu ya mengapa sih kok bisa bantuan PKH yang cairnya di atas Rp1.000.000 hanya bisa dicairkan Rp1.000.000 lalu saldo selanjutnya tidak bisa dicairkan. Nah, ini sebetulnya bukan masalah tidak bisa dicairkan ya, tetapi karena akun rekening Anda ini adalah rekening bansos, maka setiap rekening di dalam sistem perbankan ini memiliki karakteristik tertentu ya. Misalkan ada yang tabungan reguler, ada tabungan yang mungkin kelas ya bahasa mudanya adalah kelas 1, kelas 2 dan yang lain sebagainya, termasuk juga ada tabungan untuk rekening bantuan sosial. Kita mengenal juga ada produk tabunganku ya di dalam sistem perbankan. Nah, beberapa jenis tabungan tentunya memiliki karakteristik dan di setiap transaksi hariannya melalui ATM ini ada limit-limit tertentu ya. Ada yang no limit, ada yang limitnya mungkin 15 juta, 25 juta, ada yang limit hariannya hanya 5 juta ya. Lalu ada yang limitnya hanya Rp1.000.000 termasuk juga untuk rekening bantuan sosial Anda. Rata-rata memang untuk bantuan sosial rekening yang Anda miliki itu batas limit untuk transaksi di ATM adalah Rp1.000.000 ya, sehingga ketika Anda cairnya 1.200.000 atau lebih, maka untuk sekali transaksi yang bisa Anda lakukan maksimal hanya Rp1.000.000. Seperti itu ya. Sehingga bukan tidak bisa ditarik, tapi saldo sisanya bisa Anda cairkan keesokan harinya ya untuk tenggang 1 hari berikutnya. Jadi seperti itu, limit harian namanya. Nah, biasanya juga untuk yang memiliki tabungan reguler, kadang juga ada masyarakat ini yang tabu yang kurang paham ya, apalagi misalkan di dalam ATM itu kan ada sistem pecahan terkecil yang bisa dicairkan ya, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, ada yang 2,5 juta. Biasanya memang Anda bertransaksi di ATM yang
ketika satu kali pencairan hanya maksimal Rp1.000.000 yang bisa dikeluarkan. Sehingga ketika jumlah bantuannya 1.300.000 misalkan, lalu di ketik penarikan diambil 1.300.000 diketik 1.300.000, maka secara otomatis saldonya tidak bisa keluar karena memang maksimal penarikannya adalah Rp1.000.000. Nah, masalah ini masih sering terjadi sehingga harus lebih detail. Bagi Anda yang mungkin cair di atas 1 juta, ya sabar untuk tidak bisa diambil semuanya ya. Satu hari 1 juta, keesokan harinya bisa Anda ambil sisa saldonya, seperti itu. Yang jelas jangan sampai sisa saldo tersebut terendap terlalu lama, semuanya harus segera ditarik secara tunai. Nah, itu instruksi yang terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Permasalahan yang kedua yang sering terjadi, ya, saldo masuk di KKS, dicek saldonya di ATM ada, ternyata ketika ditarik tidak muncul ya, tidak keluar uangnya, tidak bisa dilakukan transaksi penarikan. Nah, sebab ini yang baru-baru ini terjadi dan ini sangat banyak yang mengalami. Ini dikarenakan adanya kartu ATM atau KKS ini yang sudah masuk waktu expired atau waktu tenggang. Nah, sebetulnya bukan masalah tanggal expirednya ya, karena memang akun untuk rekening bantuan sosial secara otomatis ini diperbarui langsung oleh bank penyalur Anda. Jadi ini tergantung dari di mana Anda menggunakan mesin ATM. Karena masih ada kok mesin ATM yang bisa membaca KKS dalam bentuk lama. Nah, permasalahannya di sini adalah kebanyakan ATM-ATM yang sudah diperbarui oleh bank ini hanya bisa membaca KKS Anda ini yang sudah berlogokan chip. Jadi yang sudah ada chipnya, ya seperti kartu perdana yang berwarna kuningan ya di depan, bagian depan. Di belakangnya ada tetap pita warna hitam. Jadi bagi Anda yang saldonya masuk dan tidak bisa ditarik secara tunai, ternyata misalkan masuk 400.000 atau 600.000, ternyata Anda tarik gagal, silakan lihat kartu Anda apakah masih bentuknya pita atau bahasa mudanya sudah expired atau tidak. Jika misalkan iya, silakan Anda langsung datang ke bank cabangnya, misalkan BNI di kota Cibubur misalkan. Ya, Anda langsung saja datang ke bank BNI cabang setempat. Langsung Anda tanyakan ke CS, ya nanti akan dibimbing ya oleh bagian front office, lalu dilayani oleh CS bagaimana solusinya. Biasanya akan ditukar dalam bentuk KKS yang baru yang tentunya sudah berchip. Nah, kalau sudah KKS-nya baru yang sudah berchip, maka otomatis ini sudah bisa terbaca oleh sistem ATM yang baru. Insya Allah dimanapun Anda akan menarik, maka transaksinya akan lancar. Begitu ya. Nah, termasuk juga untuk permasalahan yang berkaitan dengan perbankan ini biasanya saldo masuk tetapi Anda lupa PIN-nya atau ATM-nya terblokir dan lain sebagainya. Maka solusinya adalah Anda langsung datang ke bank. Nah, untuk solusinya lalu untuk proses penyelesaiannya ini nanti akan diarahkan khusus oleh pihak bank penyalur tentunya. Seperti itu ya. Permasalahan ketiga, dan ini menjadi dilema kita semua tentunya permasalahan yang terjadi di masyarakat ini perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Nah, di permasalahan ketiga ini masih banyak KPM yang mengeluhkan mereka sudah menerima pemberitahuan SP2D, namanya ada, lalu jumlah nominalnya juga tertera, mereka sudah tahu bantuannya cair, tetapi ternyata KKS-nya atau ATM-nya ini tidak dipegang sendiri, ya, alias masih ada di oknum-oknum tertentu. Ada yang menyebutnya ada oknum ketua kelompok, ada oknum RT atau oknum RW dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi permasalahan karena memang aturan baku dari Kementerian Sosial, KKS atau ATM wajib dipegang sendiri-sendiri. Sehingga ketika ada berita penyaluran dan saldo Anda sudah terisi, yaitu adalah hak Anda, hak KPM untuk mengambil secara mandiri, bebas dimanapun. Baik itu di agen, ya, baik itu di ATM maupun datang ke bank langsung, ini adalah hak dari KPM. Jangan sampai karena instruksi oknum-oknum tertentu supaya misalkan serentak, ya, diambil serentak, maka menunggu yang lainnya supaya masuk semua baru diambil ketua mungkin, baru dicairkan bersama-sama, tidak seperti itu. Jadi instruksinya ketika Anda sudah mengetahui ada bantuan masuk, ya harus segera ditransaksikan secepat mungkin ya, daripada nanti kembali kas negara atau diambil alih oleh PT Pos Indonesia untuk penyalurannya. Ini yang masih menjadi dilema di tengah masyarakat. Jadi mari kita singkirkan ya untuk tradisi bahwa KKS ini dipegang oknum tertentu. Jika masih ada hal yang seperti itu, silakan laporkan kepada pendamping sosial atau datang ke dinas sosial untuk dilakukan penyelesaian dan pencegahan.
agar di masa yang akan datang tidak ada KKS yang ditahan oleh oknum-oknum tertentu. Ketika ada bantuan sosial cair, ya KPM bebas mengambil dimanapun dan kapanpun. Yang jelas ketika mengambil, ya tetap koordinasi dengan pendamping sosialnya, agar ketika ada ketidaksesuaian jumlah bantuan, ini bisa didiskusikan dan bisa dicari solusinya agar bantuan di tahap berikutnya bisa sesuai. Seperti itu ya. Nah, permasalahan ketiga ini yang sering terjadi dan harapannya dengan adanya channel YouTube Inspirasi Oktara ya sebagai pendamping sosial tentunya saya tidak lelah untuk mengingatkan kepada Anda bahwa KKS itu adalah hak dari setiap KPM dan KKS wajib dipegang sendiri. Tidak boleh KKS ada di oknum-oknum tertentu ditahan dengan alasan supaya tidak hilang, supaya apalah, supaya apa. Jadi tidak ada alasan seperti itu. Oke ya. Nah, itu adalah 3 permasalahan besar yang saat ini sedang terjadi terkait dengan penyaluran bantuan sosial PKH tahap pertama tahun 2023. Semoga beberapa masalah ini bisa Anda selesaikan dan solusinya sudah saya sampaikan dan semoga informasi ini bermanfaat tentunya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.